4 referensi yang dipakai oleh Buya Hamka yang membuat buku namanya Tasawuf Modern tak bisa dipisahkan dengan apa yang ada dalam jiwa kita ini. Jiwa itulah yang dilihat oleh Allah, kata Buya Hamka. Bukan format lahir ini yang Allah lihat, tapi hati kita. Mari kita beningkan hati ini dengan berzikir, dengan ketaatan, dengan kesolehan. Itulah bingkai ahli sunnah wal jamaah dalam aspek tasawuf. Pagi ini studi Islam kita adalah terkait dengan ahli sunnah wal jamaah tentang keihsanan, tentang kajian-kajian ihsan. Karena ada al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan. Ketika kita mengaji tentang ahli sunnah wal jamaah dilihat dari kacamata keislaman, mulai dari syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Bagaimana ahli sunnah membingkai ibadah mahdoh itu dilaksanakan oleh umatnya. Bagaimana pula Syiah membingkai yang 5 itu. Bagaimana pula Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mutajassimah membingkai ajaran Islam yang 5 itu tadi. Yang kedua, kajian kita sebelum ini ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dilihat dari aspek keimanan. Dikaji di situ ada unsur-unsur keimanan yang diawali dari tauhid. Tauhid melahirkan yakin, yakin melahirkan akidah, akidah turun dalam bentuk keimanan. Kajian-kajian keimanan beda juga pendapat di kalangan para ahli. Orang-orang Syiah dia tidak mengakui ada Allah itu mempunyai sifat. Kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah mendahulukan akal daripada wahyu. Kaum Murji'ah, Jabariyah tidak boleh ayat Al-Quran diintervensi oleh akal. Kaum Mutajassimah, Tuhan itu benar-benar pakai tangan, pakai kaki, pakai wajah, dan benar-benar duduk di atas kursi dengan mejanya aras. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, pengaruh cara dia memahami keimanan terhadap Allah, malaikat, Rasul, kitab hari akhirat dan kadar baik, kadar buruk itu tak sama dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kita masuk dalam
kedalaman, kejiwaan. Karena tidak semua dalam kapleng, dalam bingkai keilmuan dalam Islam itu hanya tuntas dengan fikih saja, tidak tuntas memahami Islam itu hanya dengan bicara iman saja, juga tidak tuntas terjawab ajaran Islam itu hanya dengan masalah kedalaman atau batin saja. Contoh, bagaimana kita sabar, bagaimana zuhud, bagaimana ikhlas, bagaimana tawakal, bagaimana ridho, bagaimana tawaddu, bagaimana khusyuk, bagaimana wara, bagaimana qanaah, bagaimana mahabbah cinta, bagaimana ma'rifat, bagaimana ittihad, fana billah, fana fillah, fana ma'allah, sampai nanti wahdatul wujud, tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu tidak lagi kajian fikih, tidak domainnya lagi kajian-kajian tauhid, tapi itu sudah kajian-kajian tasawuf. Jadi ada kapleng-kaplengnya, itu ada kaplengnya ini, ada bingkai-bingkai dari ilmu keislaman itu. Nah, cerita kita tentang ikhlas, tidak ada yang tahu kita ini ikhlas atau tidak, kita ini sabar atau tidak, kita ini tawakal atau tidak, atau kita ini ridho, mahabbahkah. Itu tidak domainnya kajian syariat, tidak hanya kajian lagi tauhid, tapi itu sudah rumpun kajian ilmu tasawuf. Jadi begitu dalam memahami agama. Oleh karena itu, bagaimana pandangan kelompok ahli sunnah wal jamaah terhadap kajian-kajian keihsanan itu? Dan itu tidak ada yang tahu diri kita. Maka Islam itu adalah at-tauhid wal fiqh wat tasawuf. Islam dalam bentuk hukum, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Itu domainnya, itu bingkainya. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu sudah selesai kita bicarakan. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, persoalannya kecil, tapi itu belum juga duduk oleh kita. Apa contohnya? Apabila kamu dipanggil hari Jumat, maka segeralah kamu memenuhi panggilan Allah. Wazarul bay', dan tinggalkan jual beli. Sederhana ayat itu dalam kajian fikih. Fa idza nudiyatis shalah fas'au ila zikrillah wazarul bay'. Pada hari Jumat itu kan dipanggil azan, tinggalkan jual beli. Nah, kata wazarul bay', ini saya contoh sedikit sebelum masuk ini. Yang dimaksud adalah meninggalkan jual beli. Kalau kita kaji lebih dalam kajian fikih, bukan hanya itu. Meninggalkan kita sebagai PNS, tinggalkan dulu pekerjaan di kantor, sebagai polisi kah, sebagai abri kah, sebagai petani kah, sebagai pedagang kah, sebagai pelaut kah, tinggalkan jual beli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makanya 2 kali orang azan di Mekah.
Karena takut kalau sudah azan kedua kita juga belum di masjid, tahu tak ibu konsekuensinya, resikonya? Jual beli itu hukumnya mubah. Boleh, tidak jual beli, boleh jual beli. Karena al-aslu fil ibadah al-ibahah. Asal daripada muasal ibadah itu adalah boleh-boleh saja, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jual beli itu hukumnya boleh, mubah. Tapi ketika ada panggilan Allah pada hari Jumat itu untuk segera pergi ke masjid, lalu kita jualan juga, kita kerja juga, kita sibuk juga, maka hukum al-ibahah bisa berubah menjadi haram. Coba, itu kajian fikih, itu kajian ahli sunnah wal jamaah. Awak masih potong aja lagi, masih berjalan-jalan lagi, masih hadujon di kerajaan lagi. Apa artinya? Segala sesuatu yang menguntungkan untuk dunia pada saat itu harus ditinggalkan. Kalau diteruskan juga haram. Beda pendapat ulama fikih di situ. Tapi yang kita pahami jual beli saja. Tidak, seluruh yang menghasilkan dalam kehidupan duniawi, kalaulah sudah datang panggilan hari Jumat, maka kita segera ke masjid. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Arti contoh bagaimana ahli sunnah wal jamaah membingkai itu? Ya, terhukumlah orang yang hanya jual beli juga dia, bekerja juga dia, ke ladang juga dia, ke sawah juga dia, bawa mobil juga dia, terkecuali musafir, maka mereka telah melakukan pekerjaan haram. Nah, itu contohnya dalam kajian-kajian fikih. Maka bagaimana paham Mu'tazilah dalam hal itu? Bagaimana paham Syiah? Bagaimana paham Jabariyah? Bagaimana paham Mu'tazilah? Beda. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah mendahulukan akal dari wahyu. Nah, tentu kita bingkai. Maka kenapa saya mendalami dalam kajian-kajian ahli sunnah wal jamaah itu, kita ada bingkai-bingkai. Dalam hukum kan ada ini hukum ekonomi, ini hukum privat, ini hukum masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu dalam Islam tidak seenaknya kita, tidak semau akal kita, tidak semau pikiran kita beribadah. Oh, baru baca Google dapat ilmu pengetahuan, tidak bisa. Ilmu yang didapatkan, yang diamalkan itu yang dipelajari, yang dituntut